berseru kepadanya dengan segenap hati. Mari kita akan melakukan pengakuan di dalam ibadah kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sama-sama memasuki gerbang pujian. Kita memberikan pujian dan pujian karena begitu dalam kasih Tuhan untuk hidup kita lewat karya salibnya yang pulihkan itu.
Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu Tuhan. Dia hidupku, setiap Terima kasih ya Tuhan. Berkat kasih karunia yang terbaik dan yang terindah Tuhan telah berikan dalam hidup kami, ketika kami boleh dipersatukan kembali dengan kuasa tubuh dan darah Kristus. Hidup kami boleh dipulihkan dalam kemerdekaan di dalam Tuhan, sehingga seluruh totalitas kebutuhan hidup kami secara jasmania pun kami percaya Tuhan pelihara secara sempurna. Oleh sebab itu kami hidup dalam ibadah hari ini, kami hidup mempersembahkan apa yang terbaik, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau mempersembahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan hari ini di dalam ibadah kami. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah Kau boleh memproteksi hidup kami, ibadah kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga kami percaya segala hal yang tidak baik, yang tidak datang daripada Tuhan, telah dijauhkan dari tempat ini maupun hidup kami. Tuhan, kami tidak bersuka cita mengawali ibadah kami, kami tidak masuk dalam gerbang pujian. Kiranya suasana sukacita surgawi boleh bekerja dan berkuasa atas hidup kami. Urapi kami semua yang melayani hari ini dalam otoritas kuasa ilahi. Kami mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita memberikan salam, kita melambaikan tangan kanan di depan belakang kita. Tuhan Yesus dahsyat. Karena kasih setia Tuhan, kita diberkati. Saat ini Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudaraku dari depan sampai belakang. Tidak ada yang terluput dari berkat Tuhan. Amin. Aku diberkati, aku diberkati Tuhan.
mampu menjadikan kita lebih dari pemenang. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Jalan lintas memang tidak bisa kami dapatkan, tapi hanya satu yang kami tahu, rancanganmu sempurna bagi hidup kami. Amin. Menyertakan rancanganmu dan rancanganmu berdua. Shalom.
telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau melihat tiap kami umat-Mu di rumah-Mu ini yang rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kasih-Nya kepada kami umat ketebusan-Mu. Di segala situasi kondisi kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang setia mengasihi kami. Oleh sebab itu, jika di hari Sabat ini kami boleh kembali berada di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, adalah saat yang indah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat dan berkat-Mu. Lengkapkanlah berkat itu ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, sehingga tiap benih firman Tuhan yang dah kami baca, kami renungkan, boleh meneguhkan, menguatkan kami, bahwa kami makin mengerti maksud-maksud dan rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Kami siap menyambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan. Shalom. Bersyukur pada Tuhan, kita tetap dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita tengah pergumulan bangsa ini dengan dampak dari pandemi virus corona. Kita tetap percaya perlindungan pertolongan Tuhan diberikan bagi kita umat-Nya. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, tema yang hendak kita renungkan pada ibadah ini adalah tema yang menarik, yaitu hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Baik, kita akan dasarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, ayat yang sudah sering kita dengar dan sangat terkenal. Mari kita mencoba untuk memahami makna dari ayat ini supaya kita memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, pencuri datang. Siapa pencuri? Sini pertama-tama adalah iblis, tapi juga dalam penafsiran para tokoh juga para guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Itu dimulai dari iblis, itulah pencuri yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan, tema yang menarik yang kita renungkan ini, biarlah kita pun boleh mendapat berkat di dalamnya. Apakah yang menjadi tujuan utama Yesus ketika datang ke dalam dunia ini? Karena ketika orang salah menangkap apa tujuan Yesus ke dalam dunia ini, ada orang-orang nanti yang kecewa ketika mereka mencari Yesus dengan motivasi yang tidak benar. Ya. Nah, apa sebenarnya tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini? Ada banyak ayat. Pagi ini kita akan belajar 3 ayat yang akan menuntun kita paling tidak apa rencana Tuhan datang ke dalam dunia ini. Di kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-45 dikatakan di sana, Anak manusia Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi dari ayat ini kita tahu tujuan anak manusia Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia Allah yang maha besar, maha mulia, merendahkan diri, datang melayani kita manusia, bahkan menyerahkan hidupnya, rela mati itu karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Jangan lupa, ini tujuan Yesus datang. Ya, Ia datang untuk melayani kita dan terutama Ia menyerahkan nyawanya supaya oleh kematiannya itu kita diselamatkan. Yang kedua, Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, di sana dikatakan Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang atau yang terhilang. Kalau yang pertama tadi tekanannya Yesus datang ingin
memberikan anugerah keselamatan bagi umat manusia. Itu tujuan yang utama dan yang mulia yang Yesus datang. Yang lain berkat itu tambahan, tapi yang utama dia datang adalah ingin menyelamatkan manusia. Karena manusia ini akan binasa, masuk neraka kalau Yesus tidak datang. Tetapi juga Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang atau yang terhilang. Ini merupakan tugas juga gereja di akhir zaman. Ya, jika ada jiwa-jiwa yang sudah pernah kenal Tuhan, tapi mereka mulai hilang atau terhilang. Dan ayat yang kita baca tadi, Yohanes pasal 10, ayat 10, aku datang, kata Tuhan. Yesus datang, aku datang untuk memberi hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Oh Ibu, ini ayat yang disenangi banyak orang. Ya, karena apa? Berkata, wah hebat ya, Yesus datang untuk memberi hidup, bukan hanya sekedar hidup biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Nah, mari kita coba pahami apa maksud perkataan Tuhan Yesus ketika dia berkata seperti ini. Mari kita akan sama-sama belajar arti hidup berkelimpahan menurut konsep Tuhan, bukan konsep manusia. Menurut rencana Tuhan, ketika Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu maksudnya apa? Apakah yang dimaksudkan itu adalah hidup kelimpahan secara material? Material, jasmani, supaya orang yang percaya Yesus menjadi kaya, sukses, terkenal. Dan ini yang sering dipahami oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai teologi kemakmuran. Yang menggambarkan jadi Kristen itu harus kaya, harus makmur, harus sukses. Kalau jadi orang Kristen kok tidak kaya, tidak makmur, tidak sukses, perlu ditanyakan, mungkin imannya kurang sungguh-sungguh dan seterusnya, sehingga banyak orang menjadi kecewa. Aku sudah sungguh-sungguh loh, aku juga berdoa, kok saya tidak seperti yang digambarkan dengan teologi kemakmuran yang hanya menekankan tentang kelimpahan jasmani. Itu yang dituju. Sehingga begitu rupa kita anak raja pasti dipelihara. Kita percaya Tuhan itu baik, dia akan melihara kita. Tetapi kalau ayat ini hanya dipahami dari satu sisi, bahkan sisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya dari segi melimpah material. Nah, pertanyaan kedua, apakah ini juga melimpah ini dalam segi spiritual? Sebab kalau secara materi, mungkin kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, seorang Nabi Elia, dia tidak kaya, bahkan hidupnya kadang dipelihara oleh janda. Tokoh di PB, Rasul Paulus, bukan orang yang kaya raya, bahkan dalam pelayanannya, dia pernah berkata, aku pernah merasa lapar, aku kekurangan, tapi dia tetap dipelihara oleh Tuhan, dan berkata, segala perkara dapat ditanggung dalam dia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, ketika lahir dalam dunia ini, lahirnya saja tidak ada tempat yang layak. Gambaran seakan orang yang paling miskin, untuk lahirnya saja di kandang, sampai matinya tidak ada kubur-kubur orang lain. Jadi kalau teologi kemakmuran ini, berarti ini Paulus ini bukan orang yang sukses, bukan orang yang diberkati Tuhan, dia bukan kelompok dari teologi kemakmuran. Nah, kalau begitu apakah yang dimaksud kelimpahannya adalah secara spiritual, secara rohani, berbicara tentang keselamatan, sukacita, damai sejahtera, termasuk juga berkat itu bukan hanya dibatasi berkat materi, Bapak. Tuhan itu berkatnya utuh melimpah. Kalau Bapak Ibu dan saya merasakan sukacita dalam hidup ini, damai sejahtera, sehat itu juga berkat Tuhan. Sehat itu ya mahal. Kalau yang sakit itu sangat mahal, apalagi sakit yang sekarang, takut masuk rumah sakit, nanti ujung-ujungnya COVID begitu ya. Oleh sebab itu takut untuk ke rumah sakit, atau sakit periksa ke rumah sakit. Ya, karena kondisi seperti ini, sehingga kalau kita diberi bukannya berkat materi itu hanya uang, ya kesuksesan yang nampak di luar, tapi kalau hidup ini damai, sukacita, itu berkat rohani yang tak ternilai. Kalau kita beri Tuhan tubuh yang sehat, segar, itu pun berkat Tuhan. Nah, mari kita coba pahami kalau begitu, apa yang dimaksudkan Yesus, aku datang untuk memberi hidup berkelimpahan. Pengertian yang pertama adalah hidup berkelimpahan di sini, konteks yang ditekankan Tuhan adalah secara spiritual, secara rohani, tidak menekankan berkat materi yang bersifat sementara. Ketika Tuhan berkata itu, tidak
menekankan tentang berkat materi. Tapi Tuhan menekankan tentang berkat rohani, itu tekanan yang pertama. Ya. Dan ini yang Tuhan inginkan, karena berkat materi itu hanya sesaat sementara, tetapi berkat rohani itu sifatnya kekal. Sehingga Yesus Kristus datang yang utama, memberikan yang lebih nilainya tinggi dalam kekekalan, kemuliaan. Bukan hanya untuk ecek-ecek yang sementara, hanya yang ditawarkan orang ingin kaya, yo aku bisa beri kaya, ingin sukses begini lalu begitu ya. Jangan cara-cara yang sekarang dihalalkan begitu banyak. Jadi ketika Yesus berkata aku datang memberikan hidup dalam kelebihan, tekanan yang pertama jemaat yang dikasih Tuhan adalah Tuhan berbicara tentang berkat secara rohani yang dilimpahkan Tuhan atas hidup orang yang percaya kepadanya. Berkat-berkat apa? Yaitu tentang berkat hidup yang kekal, berkat keselamatan, kemuliaan yang Tuhan berikan, ya, bahkan kebahagiaan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Ini tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Ya, orang berkata, aku kalau jadi kaya pasti aku bisa beli apa saja. Dengan kekayaannya mungkin dia bisa beli apa saja, tempat tidur yang paling mahal, yang kalau tidur ya dengan tinggal channelnya dipejet bisa goyang begitu ya. Bisa, dia bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi dia tidak bisa untuk membeli tidur yang nyenyak. Bisa tempat tidurnya mahal, tapi malah nggak bisa tidur. Tapi mungkin tempat tidur sederhana kita jeblek lalu bisa ngorok, bisa senang, itu lebih bahagia daripada punya uang banyak, bisa beli apa saja, tapi tidak bisa menikmati. Tetapi meskipun dia kaya, dia tidak bisa juga membeli kerajaan surga. Dia bisa membeli apa saja di dunia ini. Yang paling mahal bisa dibeli, tapi dengan uangnya dia tidak bisa membeli. Nah, yang diberikan Yesus itu yang tidak bisa dibeli oleh manusia. Yang diberikan Yesus itu adalah nilainya lebih tinggi. Dia ingin beri hal yang rohani, yang bersifat kekal. Dan hidup yang kekal itu yang terutama. Di samping tadi berkat rohani itu bisa damai sejahtera, sukacita, berkat juga kesehatan, kekuatan, dan berbagai berkat-berkat rohani yang lain. Berlimpah di sini membawa umat Tuhan semakin berlimpah dalam pengenalan akan kebenaran, melimpahkan kehendak Tuhan dalam kekudusan, bahkan dalam kekekalan. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, jika yang dijanjikan Tuhan itu hanya sifatnya materi, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Kalau Tuhan janjinya untuk melimpahkan berkat itu hanya materi, Tuhan bisa dari surga dan mencurahkan dengan sabdanya saja, diberkatilah umatku, diberkati. Tetapi untuk memberikan berkat spiritual secara rohani untuk keselamatan ini, tidak bisa Yesus harus bersabda untuk menyelamatkan manusia. Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Yesus harus mati. Kalau Yesus tidak mati, manusia berdosa ini masuk neraka. Bapak, Ibu, dan saya akan masuk neraka. Jadi kalau Yesus datang hanya menjanjikan kelimpahan berkat jasmani, materi, tidak perlu Tuhan datang ke dalam dunia ini. Tuhan bisa. Dengan sabdanya saja dia bisa. Diberkatilah umatku, kita bisa diberkati. Tetapi untuk memberikan berkat rohani secara spiritual ini, terutama karya keselamatan, Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia harus menderita, dia harus mati untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Itulah yang dilakukan Yesus dengan janjinya itu. Namun jangan lupa juga yang kedua. Yang kedua, berkat spiritual ini, berkat rohani ini juga berdampak kepada berkat materi. Berkat rohani ini juga akan membawa dampak kepada berkat secara jasmani. Firman Tuhan berkata di Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika yang utama spiritual kerajaan Allah itu diutamakan dulu, berkat rohani itu tambahan. Bapak Ibu, berkat materi akan mengikuti berkat rohani sebagai bonus tambahan. Ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang memberikan anugerah keselamatan, jangan khawatir tentang kebutuhan hidup ini.
tentang pergumulan hidup ini. Kalau yang utama tentang hidup Bapak Ibu dan saya, masa depan hidup kita sudah ditanggung, dikerjakan di atas kayu salib. Yesus sudah menjamin keselamatan. Kalau hanya untuk yang sementara di dunia ini, jangan khawatir, Tuhan itu mampu memberikannya. Tapi jangan salah, malah yang utama materi yang dituju dulu. Inilah kelompok teologi kemakmuran tadi. Justru yang dipandang, wah ini Tuhan Yesus datang secara baik, kelimpahan, hanya materi yang diutamakan. Materi itu akan mengikuti. Tulisan Firman Tuhan berkata, carilah dahulu. Ada yang harus diutamakan dulu, ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya semuanya yang lain itu, kebutuhan hidup, pertolongan dalam pergumulan ini akan ditambahkan kepadamu. Mari kita bersyukur, Tuhan kita itu baik. Yang berikan mula-mula yang utama, yang mulia. Tetapi Dia juga tahu kebutuhan kita. Dia juga tahu pergumulan kita. Maka Tuhan juga mampu memberikan kepada kita berkat materi itu. Berkat jasmani, Tuhan datang pertama-tama memberikan berkat rohani. Tetapi Dia juga memberikan berkat materi jasmani yang kita butuhkan dalam hidup ini. Mungkin setiap kita, apalagi akhir-akhir ini, dampak dari pandemi virus corona, yang dulu kerjaannya lancar, sekarang jadi tidak lancar. Dulu penghasilannya full, sekarang harus berkurang. Bahkan mungkin ada yang dirumahkan, ada yang sama sekali tidak ada penghasilan. Dan macam-macam lagi aktivitas-aktivitas yang dulu kita lakukan, sekarang semua serba terbatas. Dan memang kita harus membatasi diri dengan konteks untuk menjaga diri kita dan orang lain dalam tetap hidup sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, percayalah termasuk berkat perlindungan, pertolongan Tuhan, proteksi Allah itu ketika Bapak Ibu dan saya masih hidup di dunia ini bagian dari Tuhan yang akan diberikan. Tapi ingat, itu bonus, itu tambahan. Yang utama, Yesus datang ke dalam dunia memberikan kelimpahan hal rohani, bahkan kekekalan di surga yang disediakan bagi kita. Oleh sebab itu, sebagai penutup di khotbah pagi sekarang bagian kita, bagaimana sikap Bapak Ibu dan saya ketika kita merespon kebenaran firman Tuhan? Yang pertama, mari sebagai umat Tuhan yang sudah mengerti rencana Allah, Yesus datang, aku datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Pertama-tama, kelimpahan secara rohani, spiritual, bahkan kekekalan Tuhan sudah sediakan. Tapi Dia juga memberikan berkat-berkat jasmani. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus, harus terarah pada totalitas hidup kita pada Kristus. Artinya, mari totalitas hidup kita ini kita arahkan kepada Kristus. Kristus yang sudah datang memberikan kelimpahan, baik untuk kemuliaan nanti yang belum kita terima seutuhnya sekarang. Sekarang kita boleh menikmati berkat-berkat rohani dalam hidup ini sebagian. Tapi nanti kita akan menikmati lebih dari itu ketika kita bertemu muka dengan Kristus. Jadi mari sekarang fokuskan hidup kita sebagai umat Tuhan kepada Kristus, sumber pertolongan, sumber berkat itu. Kenapa? Karena Dia melimpahkan hidup yang kekal bagi kita, yang sudah dijamin oleh Tuhan, hidup yang kekal, keselamatan, kemuliaan di surga, di samping berkat-berkat rohani yang lain, itu sudah dikerjakan Tuhan dan itu diberikan kepada kita. Sekarang bahkan nanti kita boleh menikmatinya. Tetapi juga Yesus, Dia melimpahkan kebutuhan hidup kita, kelimpahan untuk pergumulan hidup kita. Artinya apa? Tuhan akan menolong kita. Ketika kita umat Tuhan, fokus kita kepada Kristus, Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolongku. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapanku. Lalu fokus hidup kita kepada Kristus, percayalah, berkat rohani, berkat jasmani itu disediakan Tuhan untuk kita boleh mati. Sekarang ketika kita masih hidup, sampai nanti ketika kita dipanggil, atau Kristus datang kedua kali menjemput kita untuk masuk dalam kemuliaannya. Yang kedua, fokus apa yang kita lakukan? Kalau tadi fokus pada diri kita, yang kedua adalah fokuskan sekarang orang lain kepada Kristus. Apa maksudnya? Kalau yang pertama tadi, fokuskan hidup kita
Dalam kondisi seperti ini, mari fokus hidup kita, tujukan kepada Kristus. Arahkan semua pengharapan kita kepada Kristus. Maka Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tapi jangan itu dinikmati sendiri. Yang kedua, fokuskan sekarang orang lain kepada Kristus. Kalau tadi kita fokus kepada Kristus, sekarang arahkan orang lain untuk berfokus pada Kristus. Artinya, melimpahkan keselamatan yang kita terima itu juga kepada orang lain. Limpah itu artinya kalau itu gelas diisi dengan air, namanya limpah itu sampai meluap keluar. Anugerah berkat rohani, jangan hanya Bapak Ibu dan saya terima, itu harus melimpah sampai keluar dan dinikmati orang lain. Tugas kita gereja Tuhan di akhir zaman adalah melimpahkan berkat Tuhan, kasih karunia mulai dari berkat secara spiritual tadi. Ya, kerohanian, berkat keselamatan itu juga dibutuhkan orang lain. Tuhan berikan itu melimpah, bukan cukup satu gelas, tapi melimpah, meluber, supaya apa? Dinikmati juga orang lain. Tuhan berkata, aku datang memberikan hidup berkelimpahan. Kalau Bapak Ibu dan saya sudah menerima kelimpahan anugerah ini, tugas kita, mari kita bawa orang lain juga fokus kepada Yesus, sumber anugerah, keselamatan di dunia, bahkan keselamatan di surga. Berkat di dunia, bahkan berkat di surga. Kita fokuskan bukan hanya diri kita. Kedua, orang lain kita bawa kepada Kristus yang juga akan berikan berkatnya. Kalau kita bisa menikmati, saya di doa pagi itu biasanya berdoa dengan yang hadir. Lalu dalam doa itu, ya kita berdoa bukan saja supaya nanti iman rohani jemaat dikuatkan, jemaat Tuhan makin tumbuh dalam iman, tapi juga supaya melalui jemaat Tuhan yang hidupnya diberkati Tuhan, dilindungi, dijaga, diberikan damai sejahtera, itu menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Lalu orang melihat, rindu kok bisa seperti itu orang Kristen ya. Sama-sama hidup di dunia ini, tapi nampaknya kok tetap senang, tenang gitu ya. Ada apa? Karena yang lain mungkin begitu gelisah dan begitu bingung. Tapi orang Kristen yang diberikan dalam hidupnya, Roh Kudus yang hadir dalam hidupnya, yang berikan damai sejahtera, sukacita, itu yang membuat hidup kita berbeda. Lalu biarlah melalui kesaksian hidup dalam doa kami, jemaat Tuhan dipakai untuk membawa orang-orang lain juga datang kepada Tuhan. Nah, melimpah berkat rohani maupun jasmani yang kita alami ini, biarlah kita juga membawa orang-orang lain supaya mereka juga nanti bisa fokus kepada Yesus. Mereka bisa percaya kepada Tuhan, sehingga kita umat Tuhan boleh menikmatinya, tetapi juga kita berbagi kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah situasi yang sulit dan di setengah kondisi yang terus bergolak saat ini. Kita umat Tuhan tetap percaya Tuhan yang baik, rancangannya indah. Dia datang memberikan kelimpahan baik secara rohani, secara jasmani, dan Tuhan juga ingin pakai kita melimpahkan berkat itu kepada sesama kita, orang lain, supaya mereka juga kelak boleh tertuju kepada Kristus, Sang Pemberi anugerah itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Nyanyikan pujian ini sebagai respon kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang berdetak, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Katakan, aku percaya, aku percaya.
firman-Mu yang kembali meneguhkan menguatkan kami, Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia ini memberikan anugerah yang begitu besar. Engkau datang memberikan hidup, bukan hanya hidup di dunia ini yang sesaat, tapi bahkan hidup yang kekal di kerajaan-Mu yang bakal. Engkau datang ke dalam dunia ini, Tuhan, mau mengerjakan yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia dan siapapun. Engkau datang memberikan karya keselamatan bagi manusia yang berdosa. Tetapi Engkau juga bukan hanya memberikan berkat-berkat rohani, berkat keselamatan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat rohani yang lain. Tapi Engkau juga Allah Tuhan yang mau peduli dengan setiap pergumulan kami umat-Mu, sehingga berkat materi, berkat jasmani itu juga akan mengikuti kami umat-Mu. Terlebih kami umat-Mu yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, hidup dekat dengan Engkau, Tuhan, maka berkat jasmani itu bonus tambahan yang akan Kau berikan bagi kami, bukan jadi tujuan utama sehingga tidak membuat kami kecewa. Tapi ketika kami tahu mengutamakan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain itu akan ditambahkan, diberikan kepada kami. Ya Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu ini biarlah boleh makin menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami makin sadar kami harus makin hidup dekat dengan Tuhan. Biarlah fokus hidup kami makin kami arahkan kepada Engkau, Tuhan, sumber pertolongan, sumber pengharapan bagi kami. Bahkan pakai melalui kehidupan kami, Tuhan, untuk bahwa orang-orang lain juga boleh mengenal Engkau, boleh menikmati janji berkat-Mu, sehingga semakin banyak orang di dunia ini juga boleh bersorak-sorai, bersukacita, karena tahu rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu yang mulia bagi umat manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Roh-Mu yang kudus lebih jauh berbicara kepada kami, pribadi demi pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita diberi kesempatan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Baik, kita bisa buka dulu supaya nanti bisa bersama-sama. Kita buka rotinya dulu. Saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perjamuan kudus di minggu ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kali itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Di hadapan kami tersedia roti yang dipecah-pecahkan lambang tubuhmu yang hancur. Di hadapan kami tersedia air anggur, lambang darah-Mu yang dicurahkan sampai titik darah penghabisan di Kalvari. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Itu sebabnya Engkau merintahkan kepada kami umat-Mu untuk mengingatnya melalui sakramen ini. Oleh sebab itu sebelum kami umat mengambilnya, ampunilah kami akan dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ampuni yang tidak berkenan dalam hidup kami, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari ya Tuhan.
Sekarang hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dengan darah-Mu yang kudus, sucikan kami semua, ampuni kami semua Tuhan. Layakkan kami untuk sebentar ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Sehingga ketika kami mengambil dengan iman, biarlah kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang mulai jauh dari Tuhan dibawa kembali dekat dengan Engkau melalui persekutuan dengan tubuh dan darah. Sekarang Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Berkatilah roti dan anggur ini Bapa, sehingga ketika kami umat-Mu mengambilnya, memakan dan meminumnya, berkat Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman-Nya yang berbunyi demikian. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memakannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita anggap anggur cawan. Dengarkan firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita semua percaya kita boleh diberkati Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Mewakili seluruh diaken dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Silas. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati pelayanan beliau dan keluarga yang ada di Kulipan. Nah Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, mewakili diaken juga kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh persembahan yang sudah Bapak Ibu boleh sampaikan kepada Tuhan, baik itu persembahan untuk mobil gereja, untuk renovasi, untuk persembahan pemeliharaan ya gereja dan lain sebagainya, dan persepuluhan. Kiranya Tuhan juga berkenan mengembalikan kepada Bapak Ibu berkat dan anugerah serta pemeliharaan yang sempurna. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan warta gereja selama sepekan. Shalom saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan pengumuman mengenai jadwal kegiatan selama sepekan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Elang Raya. Berikut beberapa kegiatan selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah PRT dan PWK pukul 7 malam di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Amos Arya Wibowo. Pujian akan dilayani oleh Ibu Eni, dan doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Herodias Suyatmi. Bagi saudara yang memiliki kerinduan untuk membangun keintiman lebih dengan Tuhan serta mendukung gereja dalam doa, dapat mengikuti ibadah doa dan puasa pada hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Untuk minggu ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Gatot Suwarno. Untuk doa dan pujian akan dilayani oleh Ibu Yohana Trimitarsi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, dapat mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube channel gereja ini. Untuk ibadah minggu depan, ibadah pagi dan sore hari akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Gatot Suwarno. Dan untuk para pelayan mimbar dapat melihat jadwal sebagai berikut.
kami juga menghimbau untuk saudara-saudara sekalian untuk tetap menjaga kesehatan dan memakai masker jika bepergian di luar rumah. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri bersama-sama. Untuk minggu depan kita masih ada dalam tema hidup yang berkelimpahan, ya. 3 minggu berturut-turut. Besok minggu adalah minggu yang terakhir kita menyampaikan tentang tema hidup dalam kelimpahan. Mari bersama-sama saja untuk pamit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian menaikkan syukur pada Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Kau telah memberkati ibadah kami. Bahkan Engkau boleh menjangkau setiap keberadaan hidup kami pribadi lepas pribadi, untuk menyatakan apa yang terbaik, untuk memberkati apa yang kami butuhkan. Engkau memelihara hidup kami secara rohani, demikian juga kehidupan kami secara jasmani. Kami mengucap syukur untuk kesempurnaan berkat yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa bersama-sama untuk pergumulan bangsa dan negara ini, secara khusus kota Semarang. Tuhan, wabah COVID-19 belum berakhir. Kami rindu pertolongan Tuhan. Kami rindu kasih karunia itu boleh dinyatakan dalam kehidupan bangsa dan negara ini, supaya kami boleh memiliki kebebasan untuk memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan berakhirnya wabah, seluruh sendi-sendi kehidupan dapat dibangun kembali menuju pemulihan. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan atas bangsa dan negara ini. Demikian juga Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami menyerahkan program gereja sepenuhnya dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Renovasi gedung gereja, pengadaan lahan parkir, pengadaan mobil untuk fasilitas pelayanan, maupun peningkatan status tanah gereja menjadi hak milik. Kiranya demi nama Yesus Allah yang hidup, kami bersama-sama memohon, demi nama Yesus Allah yang hidup, kami percaya seluruh program boleh diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk kuat dan gagah kami, tapi semuanya dibutuhkan untuk semakin memperlebar, memperluas karya pekerjaan Tuhan atas dunia ini. Sehingga dengan demikian gereja ikut ambil bagian dalam rangka menjangkau kehidupan orang-orang yang ada dan belum menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang hadir. Kau memberkati pergumulan hidup kami, bahkan pergumulan hidup sedang jemaat yang hari ini belum
bisa berangkat ke gereja oleh satu dan lain hal. Tuhan mulai menjangkau hidup mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan karya kesembuhan bagi mereka yang terlilit oleh adanya ikatan kiranya demi nama Yesus Kristus Allah hidup. Tuhan lepaskan ikatan itu sehingga kemerdekaan yang datang daripada Kristus membawanya beribadah kepada Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berkati masa depan mereka. Berkati ladang pekerjaan setiap jemaat yang ada ya Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia Kristus telah melimpah dalam hidup kami. Demikian juga kasih dan karunia itu akan membawa hidup kami dalam pemeliharaan dan kelimpahan. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur untuk semua berkat dan anugerah Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang sekarang, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali dan menjemput kita semua. Yang berkata, yang percaya katakan amin. Amin.